Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Hari yang ditunggu. Fatu Makkah, hari yang ditunggu. Tatkala bangsa Arab melihat pertempuran antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya, kabilah Quraisy, mereka berkata, biarkan Muhammad berperang melawan kaumnya sendiri. Jika dia menang, maka benar bahwa dirinya seorang nabi dan sekaligus kebanggaan bagi kita, bangsa Arab, dari umat yang lain. Dan jika sebaliknya dia kalah, maka kita telah selamat dari kedustaannya. Di sisi lain, ada golongan yang menunggu untuk masuk Islam. Apabila semua umat manusia telah masuk Islam, oleh karena itu mereka menunggu Fatu Makkah, penaklukan Makkah. Sebab kebanyakan manusia taklid dan mengekor pada manusia yang lain tanpa menilai kebenaran yang hakiki dengan akalnya yang lurus dan dalil. Sikap semacam ini tentunya baik, akan tetapi yang lebih baik adalah menilai kebenaran Islam dan memeluknya karena dalil yang menunjukkan kebenarannya dan tidak bergantung pada kebanyakan orang. Oleh karena itu, tidak sama derajat mereka yang masuk Islam pada awal dakwah dengan mereka yang masuk Islam pada akhir masa dakwah Rasulullah. Tidak sama antara yang berkorban dengan jiwa dan harta dalam Islam ketimbang lainnya. Tidak sama antara yang masuk Islam dan berjihad fisabilillah sebelum Fatu Makkah dengan yang berjihad sesudahnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sama antara kalian yang berinfak dan berperang sebelum Fatu Makkah atau Hudaibiyah. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang berinfak dan berperang sesudahnya. QS Al-Hadid 10. Amru bin Salimah berkata, kaum Arab menunda keislaman mereka karena menanti Fatu Makkah. Maka tatkala terjadi Fatu Makkah, setiap kabilah bersegera masuk Islam dan bapakku segera mendahului kaumku masuk Islam. Diriwayatkan Bukhari 4302. Para musuh yang memerangi kenabian menyangka akan mengalahkan Rasulullah SAW, sedangkan mereka yang dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia masuk Islam. Fatu Makkah artinya pembebasan Makkah dari negeri kufur menjadi negeri Islam. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan memenangkan tentaranya serta memberantas kekafiran Nasrullah wal Fatu. Sebagaimana dalam surat An-Nasr, dahulu sebagian sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beratnya siksaan Quraisy terhadap mereka dan memohon kepada beliau agar berdoa kepada Allah supaya menyegerakan kemenangan. Akan tetapi Rasulullah menjawab, sungguh agama ini akan jaya, akan tetapi kalian terburu-buru. Rasulullah mentarbiah sahabatnya dengan pengorbanan dan kesabaran, karena buahnya pasti tercapai. Sekalipun lama, lihatlah buah dari perjuangan dan kesabaran mereka tercapai. Setelah 21 tahun dalam berdakwah dan jihad fi sabilillah, sebab terjadinya Fatu Makkah. Telah kita ketahui bahwa dalam perjanjian damai di Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah terjadi kesepakatan antara Quraisy dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya gencatan senjata selama 10 tahun dan boleh bagi siapa saja yang hendak bersekutu dengan Nabi Muhammad atau Quraisy, maka Bani Bakar bergabung dengan Quraisy, sedangkan
Bani Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah SAW. Kedua belah pihak berada di masa itu dalam keadaan aman dan damai tanpa perang. Akan tetapi, kaum kafir yang menghalalkan segala sesuatu tidak mungkin iltizam, komitmen, dan memelihara perdamaian. Setelah berlalu setahun lebih, Bani Bakar bersekutu dengan Quraisy memerangi Bani Khuza'ah, sekutu Rasulullah SAW, atas dasar permusuhan masa lampau antara kedua kabilah tersebut. Mereka dibantu oleh Quraisy dengan harta, senjata, dan tentara karena dendam kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah dan mengobarkan api peperangan terhadap Rasulullah SAW. Bani Khuza'ah segera berangkat ke Madinah meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengabulkan permohonan mereka. Quraisy menyesal. Tindakan Quraisy membantu sekutu mereka dalam memerangi sekutu Rasulullah SAW menunjukkan bahwa mereka telah melanggar perdamaian Hudaibiyah dan mereka menyadari akan hal ini. Mereka menyesal dan takut kepada Rasulullah SAW dan akibat yang akan timbul dari ulah mereka tersebut. Oleh karena itu, mereka segera mengirim Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang waktu itu masih kafir ke Madinah dengan tujuan untuk memperbarui akad perdamaian damai. Abu Sufyan radhiyallahu anhu berangkat menuju ke Madinah untuk memohon maaf kepada Rasulullah SAW dan memperbaiki perdamaian. Tetapi sesampainya di Madinah, ia tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW karena malu dan keberatan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu agar beliau menjadi duta atau perantara dirinya dengan Rasulullah SAW. Lalu kepada Umar radhiyallahu anhu, lalu kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhu. Tetapi mereka semua menolak. Sikap para sahabat mulia ini menunjukkan bahwa tidak ada wala, loyalitas dan syafaat buat orang-orang kafir. Diriwayatkan bahwa Abu Sufyan radhiyallahu anhu tatkala sampai di Madinah masuk ke rumah putrinya Ummu Habibah radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Dan tatkala hendak duduk di tikar, maka Ummu Habibah melipatnya. Tindakan tersebut yang membuat bapaknya heran seraya mengatakan, "Apakah kamu melipat tikar ini karena jelek tidak layak aku duduki? Ataukah kamu tidak mengizinkan aku karena kehormatan tikar ini?" Maka Ummu Habibah radhiyallahu anhu menjawab, "Ini tikar Rasulullah SAW. Ayah tidak pantas mendudukinya sedang ayah seorang musyrik." Abu Sufyan mengatakan, "Wahai putriku, sekarang kamu menjadi anak yang durhaka setelah pisah dengan orang tuamu." Kemudian dia keluar menemui Rasulullah SAW dan mengajaknya bicara. Tetapi beliau diam, tidak menjawabnya sedikit pun. Maka Abu Sufyan kembali ke Mekah dalam keadaan sosial. Dan ini pertanda bahwa Rasulullah SAW tidak memaafkan. Karena mereka dalam pelanggaran ini, Rasulullah menyiapkan pasukan. Tibalah saatnya untuk memerangi Quraisy dengan hak, di mana selama ini mereka memerangi Rasulullah SAW dan sahabatnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Rasulullah SAW memerintah para sahabatnya untuk bersiap perang. Beliau merahasiakan tujuannya agar Quraisy tidak bersiap perang hingga umat Islam kepung negeri mereka. Mereka bersiap hingga terkumpul 10.000 tentara. Tidak ada yang tertinggal seorang pun dari Muhajirin dan Ansar serta kabilah-kabilah yang tinggal di dekat Madinah. Bilangan yang sangat banyak ini menunjukkan betapa besarnya kemenangan Islam selama masa perjanjian Hudaibiyah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Fajr sebagai hari kemenangan yang baru berlangsung kurang dari 2 tahun. Betapa banyak yang masuk Islam
dalam selang waktu gencatan senjata antara Quraisy dan kaum muslimin pada waktu Perang Ahzab tahun kelima. Pasukan sahabat hanya sebanyak 3.000 tentara, dan yang ikut di Hudaybiyah pada tahun ke-6 hanya 1.400 sahabat. Ini menunjukkan pengaruh positif dakwah Islam tatkala dibiarkan leluasa tanpa dihalangi atau diperangi. Di tengah perjalanan, Rasulullah SAW memberitahukan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menutup semua berita kepada kaum Quraisy, sebab beliau menghendaki penduduk Mekah menyerah dengan damai dan tidak menghendaki adanya peperangan terhadap kaumnya di Mekah. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW sangat merahasiakan peperangan ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menutup semua berita kepada kaum Quraisy, sebab beliau menghendaki penduduk Mekah menyerah dengan damai dan tidak menghendaki adanya peperangan terhadap kaumnya di Mekah. Akan tetapi Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu demi kemaslahatan diri keluarganya mengirim surat ke Mekah lewat seorang wanita, memberitahukan kepada keluarganya dan penduduk Mekah tentang tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan Hatib ini. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali, Zubair, dan Miqdad radhiyallahu anhum untuk mengejar wanita tersebut sebelum tiba di Mekah. Seraya berkata, berangkatlah kalian hingga sampai di Raudhah. Di sana ada seorang wanita membawa surat. Tatkala mereka mendapati wanita itu di tempat tersebut, mereka kepadanya untuk menyerahkan surat, tetapi dia mengingkari bahwa dirinya tidak membawa surat. Maka mereka mengatakan, keluarkan surat itu atau kami buka pakaianmu. Lalu dia, wanita itu, mengeluarkannya dari jalinan rambutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Hatib radhiyallahu anhu, kenapa engkau melakukan ini, wahai Hatib? Dia menjawab, saya tidak melakukannya karena murtad atau cinta kekafiran, tetapi saya hendak memiliki penolong dari Quraisy yang dapat menjaga kerabat saya. Rasulullah SAW bersabda, dia jujur. Adapun Umar radhiyallahu anhu berkata, izinkan saya bunuh orang munafik ini, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dia ikut perang Badar. Tahukah kamu, sesungguhnya Allah berkata, beramallah kalian, hai ahli Badar, sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan masuku dan musuh kalian sebagai wali yang kalian cintai, padahal mereka kafir. QS Al-Mumtahanah 1. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis menyesali perkataannya tersebut. Mereka berangkat pada bulan Ramadan tahun ke-8 dalam keadaan berpuasa hingga tiba di Qudayd. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka dan menyuruh para sahabat untuk berbuka puasa sebagaimana biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala meninggalkan Madinah, maka beliau memilih khalifah di Madinah, Abu Rahmin Kulsum bin Hushaym, pembesar Quraisy, masuk Islam sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya tiba di Mekah. Beberapa tokoh Quraisy bertemu beliau untuk masuk Islam, yang semula mereka akan menuju ke Madinah. Di antaranya Abu Sufyan bin Haris, sepupu beliau, dan Abdullah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu. Dahulu bersama Abu Jahl menghalangi Abu Thalib mengatakan syahadat. Juga paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abbas radhiyallahu anhu bersama keluarganya bertemu dengan beliau untuk hijrah ke Madinah. Abbas radhiyallahu anhu telah masuk Islam sebelum itu, tetapi beliau tetap tinggal di Mekah karena maslahat dakwah. Ibnu Abdul Bar mengatakan,
Sesungguhnya Abbas radhiyallahu anhu telah masuk Islam sebelum Perang Khabar pada tahun ke-6. Tetapi beliau menyembunyikan Islamnya karena maslahat dakwah dan menjadi mata-mata bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Quraisy di Mekah. Ibnu Hajar berkata, Umar radhiyallahu anhu tidak memasukkan Abbas radhiyallahu anhu dalam anggota Majelis Syura karena beliau tidak hijrah sebelum Fatu Makkah. Padahal Umar radhiyallahu anhu mengetahui keutamaannya dan pernah bertawasul dengannya dalam istisqa. Pelajaran dari kisah, sesungguhnya dalam kisah para sahabat terdapat ibrah pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Di antara ibrah yang kita ambil dari kisah di atas antara lain, Abu Sufyan tidak memaksakan kehendaknya pada putrinya dengan melarangnya menikah dengan Rasulullah dan tidak menghukum anaknya ketika melipat tikar, padahal dia pembesar Quraisy dan tokoh kufur, wala hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sekalipun kerabat atau manusia murka. Semua yang terjadi pada sahabat, meski tampaknya tidak baik, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan hukum syariat berkaitan dengan peristiwa tersebut, seperti kisah Hatib radhiyallahu anhu. Fatu Makkah menyingkap tabir syubhat yang menghalangi manusia dari Islam, maka tidak ada kebaikan bagi yang tidak masuk Islam setelah Fatu Makkah hingga akhir zaman. Seorang yang mulia terkadang melakukan pelanggaran namun tidak kafir karenanya, sebab kejelekannya tenggelam dalam lautan kebaikannya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa'allahu a'lam bishawab. Wassalam.